sesi kami serahkan kepada Bapak. Waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selamat siang menjelang sore untuk semua. Ya, tadi sudah diperkenalkan, saya langsung aja karena presentasinya sekitar 30 menit gitu ya. Semoga nanti cukup 30 menit, biasanya sekitar 40 menitan. Oke, mohon izin untuk share screen. Oke, apakah sudah bisa dilihat PPT-nya? Sudah bisa. Baik ya, 3 menit ke depan saya akan mempresentasikan tentang ITS ya, Institut Teknologi 10 November. Ada juga di masyarakat umum dan juga Institut Teknologi Surabaya ya, itu juga tidak salah, tapi yang benar adalah Institut Teknologi 10 November. Jadi memang ada filosofinya gitu ya. Kita semua tahu tanggal 10 November kita peringati sebagai Hari Pahlawan ya. Jiwa dan cita-cita 10 November itu menjadi dasar nilai seluruh, bukan hanya mahasiswa ya, seluruh sivitas akademika ITS. Karena ada sering salah persepsi gitu ya. Dulu saya juga waktu SMA juga mengira S-nya itu Surabaya, sehingga tahun 2004 ya, waktu itu waktu rektornya Prof. Muhammad Nuh, mantan Menteri Pendidikan ya, itu kemudian ini adalah simbol asli yang sebelah kiri, yang sebelah kanan ini membuat logo baru gitu ya, dengan lengkap namanya ya, ITS. Nah, kepanjangannya seperti apa gitu. Ini sejarahnya. Jadi kita berdiri pertama dulu sebagai perguruan tinggi teknik gitu ya, tahun 57. Nah, ini masih swasta, pendirinya bukan engineer tapi seorang dokter. Baru tahun 1960 dinegerikan oleh Presiden pertama, ya Insinyur Soekarno. Kemudian namanya dirubah menjadi Institut Teknologi 10 November dengan visi untuk penguasaan bidang teknologi bidang maritim, karena negara kita adalah negara kepulauan, sehingga kemudian di tahun 1961 ada penambahan fakultas, salah satunya adalah teknik perkapalan. Dengan berkembangnya waktu, ya makin besar jumlah fakultas, semakin banyak. Kemudian di bawah fakultas ada kalau mungkin perguruan tinggi namanya jurusan, di kita namanya departemen, gitu ya. Nah, kemudian 2008 kita menjadi Badan Layanan Umum. 2014 kita ditetapkan sebagai PTN berbadan hukum, dan 2018 kita meraih predikat PTN BIA terbaik di Indonesia. Untuk lokasi ya, Surabaya, tepatnya ada di Surabaya Timur. Ya, ini Surabaya Timur. Kita ada 3 kampus gitu ya, di Manyar dan di Cokro gitu ya. Kampus utamanya yang di Sukolilo ini. Jarak dari sini nih, bandara ada di sebelah di bawah gitu ya, ini tol bandara. Kemudian ini ada ikon Surabaya Jembatan Suramadu. Ya, nanti mungkin kalau ada waktu akan saya perlihatkan virtual tour-nya gitu ya. Cukup rindang di kota Surabaya, jadi cukup sejuk gitu ya. Masuk kampus beda sekali waktu dari luar, kemudian masuk kampus itu cukup sejuk. Oke, nah ini ada video profil, mungkin kita bisa lihat dulu video profilnya. Maaf, Pak, sepertinya suaranya belum terdengar. Oke, sebentar, saya stop share dulu. Kelupaan tadi saya untuk share sound. Yes. Oke, saya ulang ya. The world keeps evolving. The times keep changing.
the new generation of technology, the new generation of information. They bring the future before us. Institut Teknologi 10 November, a place where the spirit of heroism underlies the new generation to research and innovate in technology. The University of Heroes, ITS. ITS is one of the best science and technology universities in Indonesia, which was founded by Dr. Angga in 1957. In every step, ITS focuses in advancing education, research, management, and community service. As an incorporated public university, ITS has been able to manage autonomously the policy of academics, organizations, finance, students' affairs, human resources, facilities, operational, and infrastructure. In the spirit of Indonesian heroes, during the battle in the 10th of November 1945, ITS always makes efforts to be the best in education, research, and community services, especially in the fields of industry and maritime. ITS also actively contributes to the nation development, and in the future, ITS will become an entrepreneurial university with world-class reputation. ITS has many achievements. Both national and international achievements prove that ITS keeps growing and gives the best contribution to the nation of Indonesia. ITS is a place for new hopes to grow. An ideal environment for the new generation to flourish in 3 strategic locations within the industrial city of Surabaya. As a smart eco-campus, ITS maintains harmony between technological advances and the sustainability of the surrounding ecosystem. ITS has 7 faculties with prospective scientific fields, including Scientics, INSIS, Vocation, Creabis, MarTech, Electics, Plan, Interdisciplinary School. ITS is a space for the new generation who are hungry for knowledge because it provides a wide range of references in both physical and digital form. ITS makes it easier for the new generation to access information by providing flexible classes. ITS keeps moving forward in facing future challenges by providing the best facilities for the new generation's activities. The facilities support both spiritual and physical needs.
ITS also provides research facilities in the ITS Science Technopark, including ICT and robotics, automotive, maritime, and creative industries. Therefore, the excellent generations from ITS will emerge and make history. ITS is a space for the new generation to express themselves. ITS is a place where the new generation learns new things and finds their purpose. ITS has become a place where the new generations that carry the future will be born. ITS is a campus of science and technology, which focuses on the research and innovation, presenting technology for prosperity. With the spirit of heroism, ITS brings the future before us. ITS, advancing humanity. Ya, itu tadi video profil ITS ya. Kita ada 7 fakultas, apa saja nanti lebih detail akan saya jelaskan. Nah, yang sering juga ditanyakan gitu ya oleh masyarakat itu tentang akreditasi, ranking gitu juga ditanyakan itu ya. Akreditasi kita sudah terakreditasi A, juga beberapa program studi ya itu sudah terakreditasi internasional ya. Kemudian juga untuk ranking ini lebih detailnya itu banyak sekali perankingan ya, ada misalnya ada QS World University Ranking, Time Higher Education, kemudian 4IGU ya. Kemudian dari kementerian juga ada pengklasteran begitu. Kita untuk QS ada di posisi ke-6, ini tiap tahun terlalu ada update gitu ya. Untuk THE kita ada di posisi 3. Nah, mungkin kalau di media sosial, di koran gitu ya, posisi ITS tidak di posisi ketiga. Karena mereka adalah mengklaster. Ya, jadi klaster kita masuk di klaster 1001 plus. Nah, kemudian yang di satu klaster itu di Indonesia kemudian diurut berdasarkan abjad. Nah, kalau dalam bahasa Inggris kan namanya kita ada 10 November Institute of Technology, awalannya S. Kalau S diurut abjad bawah gitu ya. Tapi kalau dilihat nilai skornya, gitu ya, skor akhir itu kita ada di posisi ketiga. Nah, ini juga ada kriteria tiap rankingan itu banyak, ada macam-macam kriterianya. Salah satunya di sini impact ranking. Seberapa berimpact lah kontribusi kita di masyarakat, khususnya yang terkait dengan Sustainable Development Goal. Ya, ini kita ada di peringkat 1 di Indonesia dan 64 di dunia. Ya, ini adalah untuk skornya. Kemudian di QS itu juga ada beberapa aspek. Nah, untuk internasionalisasi kita untuk internasional student ratio ya nomor 1. Untuk internasional faculty ratio ini kita ada di nomor 2. Kemudian ini ya tadi ada yang Steven tadi ya masih bingung mau di mana melanjutkan studinya gitu ya. Salah satu nanti bisa ke ITS. Kenapa? Alumni ITS terkenal mempunyai karakter yang positif. Ya, jadi kita melakukan namanya tracer study gitu ya ke pengguna gitu ya. Alumni ITS itu terkenal mandiri, punya etika yang baik dan mental yang kuat. Ini semua tidak terlepas dari pengembangan jiwa profesionalisme selama berkuliah di ITS. Jadi bukan hanya ditekankan di mata kuliahnya, tapi soft skill-nya juga kita kembangkan. Ya, nah di ITS juga ada namanya unit khusus penanganan ya, unit pengembangan karir dan kewirausahaan. Ini di bawah Direktorat Kemahasiswaan. Ini beberapa contoh alumni berprestasi, salahnya Bu Risma yang saat ini jadi Menteri Sosial. Sebelumnya ada juga yang Prof. Muhammad Nuh, mantan Menteri Pendidikan, ya. Kemudian ya, ada beberapa yang juga sudah jadi direktur, ya. Kemudian ini mungkin yang adik-adik sering lihat juga di layar kaca, ya. Ada Cak Lontong ini ya, salah satu alumni ITS. Kemudian, nah terkait tadi pengembangan
soft skill gitu ya. Nah, nanti adik-adik bisa memilih unit kegiatan mahasiswa UKM. Ya, salah satu medianya nanti bisa ikut ke UKM dalam pengembangan soft skill. Terserah nanti, wah minatnya di keagamaan, silahkan. Saya sukanya ke seni, silahkan. Oh, saya pengen berorganisasi aja, ya. Walaupun semuanya nanti bisa ya di keorganisasian itu terlibat semua. Nanti di seni ya, di situ ada unit kegiatan itu bisa belajar berorganisasi, begitu ya. Kemudian cuma bidang khusus, ya. Untuk robotika kita yang terbaik, gitu ya. Atau suka olahraga, nah juga macam-macam olahraga yang bisa diikuti UKM-nya. Nah, ini contoh prestasi ya. Jadi untuk robotika kita terbaik, gitu ya. Kita juara umum kontes robot terbang Indonesia ya 2020. Kemudian juga tahun 2020 itu kontes robot Indonesia. Loh, yang kontes robot ini lebih apa istilahnya, kategorinya lebih banyak lagi, gitu ya. Kemudian kita juga selalu menjuarai ini kontes mobil hemat energi KMHE ya, dengan mobil kita sapu angin ya. 2019 sebelum adanya pandemi kita hat-trick, juara umum berturut-turut, dan juga menjadi world champion, juara dunia di Shell Eco Marathon di London. Kemudian kalau perguruan tinggi itu punya namanya Tridharma perguruan tinggi ya. Selain pendidikan, melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Ya, penelitian atau riset, peneliti kami ya alumni dari perguruan tinggi terbaik baik dalam maupun luar negeri ya. Kita juga merupakan salah satu kampus dengan manajemen inovasi terbaik di Indonesia. Ya, kita juga punya banyak sekali kolaborasi baik dengan institusi di dalam maupun di luar negeri. Ini contoh prestasi dosen saat ini ya. Salah satu dosen ITS dipercaya untuk memimpin Akademi Ilmuwan Muda Indonesia. Ya. Kemudian juga ini ada satu guru besar ITS yang masuk top 2% World Ranking Scientist. Untuk inovasi, ya cikal bakal motor listrik gesit itu yang sudah diproduksi oleh PT Wima, Bika Industri Manufaktur adalah dari ITS. Dari gesit itu adalah Garasindo Electric Scooter ITS yang sudah menghasilkan banyak paten untuk komponen utama motornya. Kemudian ini inovasi lainnya ya rancang bangun eksterior dan interior dari LRT. Ya, ini kerjasama dengan PT Inka. Dan kita punya trennya sekarang unmanned ya, autonomous. Kita punya di sini iCar ya, intelligent car. Kemudian ini untuk iBoot ya, intelligent boot ini khususnya dirancang untuk keperluan search and rescue. Kemudian dalam menjawab kondisi pandemi ya, kita juga sudah berkontribusi banyak sekali. Ini salah satunya yang merupakan kerjasama dengan Airlangga yaitu Raisa, robot medical assistant ITS Airlangga. Ini juga sudah diproduksi dan disebar ke berbagai rumah sakit di Indonesia. Nah, nanti dengan berkuliah ke ITS, nanti adik-adik juga punya kesempatan untuk merasakan belajar di luar negeri, di kampus di mitra kita. Ya, kita punya banyak kerjasama dengan perguruan tinggi di luar negeri, baik itu dalam bentuk U2U, antar universitas, atau dalam bentuk konsorsium, ya semacam ini. Kita adalah anggota Australia Indonesia Center, AIC. Ya, ini konsorsium 8 perguruan tinggi terbaik di Australia dan 7 perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Kita juga ini member ACNEM-ENGTEC, ASEAN China Network for Cooperation and Exchange Among Engineer ya, and Technology University. Ini dari Indonesia ITS membernya. Kemudian di Eropa kita juga punya konsorsium. Gitu ya. Ini saya skip dulu aja karena waktu yang terbatas. Ini video tentang sarana prasarana ITS. Nah, kemudian biaya kuliah. Ya, nah karena kita perguruan tinggi negeri, untuk biaya kuliahnya namanya UKT, ya uang kuliah tunggal yang dibayarkan sekali saja, misalnya sekali dalam 1 semester. Kalau misalnya nanti ngambil mata kuliahnya 5 atau 7, kemudian juga ambil
dengan praktikum, perlu bayar lagi ya? Enggak. Ya udah, uang kuliah tunggal hanya satu yang dibayarkan. Nah, itu nanti ada beberapa kategori disesuaikan dengan kemampuan orang tua. Ya, mulai dari 500.000. Nah, ini 500.000 itu satu semester. 6 bulan, berarti 1 bulan nggak nyampe 100.000. Nah, kemudian kita juga punya menyalurkan beasiswa banyak sekali. Ya, 2020 kemarin total 48 miliar rupiah untuk 8.000 mahasiswa. Mahasiswa di ITS saat ini sekitar 20-an ribu, gitu ya, jadi hampir sepertiga lebih mendapat beasiswa. Nah, itu tadi alasan kenapa harus milih ITS, gitu ya. Nah, sekarang belajar apa di ITS? Ya, seperti namanya Institut Teknologi, berarti terkait dengan Science and Technology, gitu ya. Kalau mau jadi dokter, nah enggak ada kalau di ITS-nya, di perguruan tinggi sebelahnya ITS ada, gitu ya. Nah, itu ada 7 fakultas dan 1 sekolah. Sekolah interdisiplin manajemen dan teknologi. Cuma sayangnya ini untuk program pasca sarjana, untuk S2 dan S3. Nah, adik-adik tentunya nanti lanjut ke sarjana atau sarjana terapan S1 atau D4. Ya, di sini ada 34 S1 dan 8 diploma 4. Apa saja? Yaitu Saintik, Fakultas Sains dan Analitika Data. Ini ada 6 program studi. Ya, kalau di perguruan tinggi lain mungkin namanya Fakultas MIPA, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Ini ada tanda bintang 1 di sini. Artinya tidak boleh buta warna. Ya. Ya, perguruan tinggi yang lain juga sama gitu ya, untuk prodi-prodi yang bintang 1 ini yang tidak mencaratkan tidak boleh buta warna. Kemudian ada Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem, (INSIS). Ya, ini juga ada 6 departemen gitu ya. Kalau di prodi S1-nya itu Teknik Industri, kalau departemennya nama Teknik Sistem dan Industri. Ya. Nah, di sini ada tanda bintang 2 untuk teknik mesin. Ya. SNMPTN mengutamakan perempuan. Ya, silahkan yang siswi gitu ya, ada prioritas di jalur SNPTN. Dan kita punya Fakultas Teknik Sipil Perencanaan dan Kebumian. Ini juga ada 6 prodi gitu ya, yang bisa dipilih. Nah, di PWK Perencanaan Wilayah Kota ini menerima siswa dari IPS. Jadi yang bisa kuliah di ITS bukan hanya siswa IPA, tapi mensyaratkan di sini nilai UTBK atau TKA-nya Saintek. Dan kita punya Fakultas Teknologi Kelautan. Ini ada 5 prodi. Ya, di sini ada yang baru yaitu Teknik Lepas Pantai. Ini baru kita buka tahun ini, dan juga tadi yang di INSIS itu ada Teknik Pangan. Ya. Nah, trennya saat ini ya, IT, kita punya Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas. Ya, ini ada 6 program studi juga. Ya, yang paling banyak peminat tiap tahun ya itu adalah Teknik Informatika. Kemudian yang punya bakat seni, ya adik-adik yang punya bakat seni bisa juga milih di sini. Kita punya 3 prodi desain. Desain produk industri, desain interior, dan desain komunikasi visual. Ya, ini juga menerima siswa IPS, cuman mensyaratkan nilai UTBK-nya Saintek. Kemudian untuk yang manajemen bisnis dan studi pembangunan, ini juga siswa IPS. Nah, ini malah kebalikannya, kalau manajemen bisnis dan studi pembangunan ini mensyaratkan nilai UTBK Soshum. Jadi siswa IPA yang mau melanjutkan ke manajemen bisnis atau studi pembangunan harus punya nilai UTBK Soshum. Yang terakhir Fakultas Vokasi, ya ini ada 8 prodi, gitu ya. Yang rekayasa manufaktur dan konversi energi ini di bawah Departemen Teknik Mesin Industri. Kalau konstruksi bangunan air dan pemeliharaan bangunan sipil ini ada di bawah Departemen Teknik Infrastruktur Sipil. Dan ini ada 4 program studi lainnya, jadi total ada 8. Nah, untuk vokasi, kalau untuk ITS tadi 34 plus 8, 42 prodi yang bisa adik-adik pilih. Kalau di ITS, sistemnya adik-adik langsung milih program studi, bukan milih fakultas. Jadi dari awal sudah misalnya diterima di teknik industri, ya di teknik industri sampai lulus. Ya gitu. Nah, kita juga punya
program kelas internasional. Apa yang membedakan dengan program reguler? Di sini bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Kalau tadi mahasiswa reguler punya kesempatan untuk melakukan international exposure, ya pertukaran mahasiswa. Kalau mahasiswa di program ini wajib ya melakukan international exposure dengan bebas, nanti milih misalnya student exchange atau short program, atau kalau misalnya di prodinya itu sudah punya kerjasama joint degree, bisa juga milih joint degree, atau di masyarakat terkenalnya double degree, gitu ya. Nah, karena pengantarnya bahasa Inggris, ini persyaratannya untuk mendaftar salah satunya adalah sertifikat kemampuan bahasa Inggris. Ya, hanya saja di sini untuk biaya pendidikan tidak sama dengan yang reguler tadi. Di sini SPP-nya 25 juta per semester plus ada SPI ya yang dibayarkan sekali saja di awal. Waktu daftar ulang. Ini prodi-prodi yang mempunyai IUP ya, kelas internasional. Saat ini ada 17 prodi gitu ya. Nah, yang ditanda bintang itu adalah yang punya kerjasama joint degree. Untuk teknik mesin, teknik perkapalan dan teknik sistem perkapalan itu punya program joint degree sendiri. Jadi dari awal itu sudah waktu masuk program itu udah pasti itu joint degree. Tapi kalau yang program IUP ini ya bisa milih international exposure-nya. Tadi mau yang pertukaran mahasiswa, student exchange, atau mungkin nanti bisa milih juga yang joint degree bagi yang sudah punya kerjasama joint degree. Nah ini contoh ini mitranya untuk joint degree ada dari Eropa, Netherlands, ada Australia. Atau kalau mau nggak jauh-jauh gitu ya, Malaysia juga ada, Taiwan juga ada, ya. Yang Eropa itu juga ada di Prancis, Belanda, gitu ya. Oke, nah sekarang penerimaan mahasiswanya, ya. Karena tadi kita adalah perguruan tinggi negeri, jalurnya sudah ditentukan, yaitu melalui jalur SNMPTN, SBMPTN, dan SKM. Ya, ini mandirinya di ITS namanya SKM, Seleksi Kemitraan Mandiri dan Prestasi. Untuk SNMPTN, ya sudah tahu semua nanti dari nilai rapor. Nah, nanti adik-adik waktu daftar SNMPTN juga bisa mengupload ya sertifikat prestasi. Ya, ini ada juara olimpiade, olahraga, atau ketua OSIS juga kita anggap prestasi. Jadi nanti prestasi ini kita kasih poin tergantung levelnya ya. Dari nasional, provinsi, nasional, atau internasional. Tentunya kalau internasional paling besar poinnya, gitu ya. Jadi nanti bisa nambah nilai di rapor. Ya. Kemudian jalur SBMPTN, nah ini menggunakan nilai UTBK. Ya, tahun 2001 ini pendaftaran UTBK dan SBMPTN jadi satu. Tahun sebelumnya itu daftar UTBK dulu, baru daftar SBMPTN, gitu ya. Tahun depan seperti apa? Kita tunggu nanti informasi lebih lanjut dari LTMPT, Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi, karena untuk SNMPTN dan SBMPTN ini yang mengelola adalah LTMPT. Ya, jadi kira-kira sekitar bulan biasanya akhir Desember atau kalau tahun ini 2021 itu awal Januari itu ada press conference dari LTMPT. Ya, kemudian mandirinya ITS namanya Seleksi Kemitraan Mandiri dan Prestasi. Karena ini ada 3 jalur ini ya. Kemitraan itu diberi untuk siswa utusan instansi mitra yang sudah mempunyai nota kesepahaman dengan ITS. Kalau yang mandiri ini untuk umum gitu ya. Prestasi ini juga untuk umum tapi yang mempunyai prestasi luar biasa. Ya. Dan untuk yang jalur prestasi ini juga menerima pendaftar dengan KIPK. Untuk seleksinya semuanya dilakukan secara online ya. Saat ini namanya ini ya SMITS, seleksi masuk ITS gitu ya, .its.ac.id. Tapi saat ini kita sedang lakukan penyempurnaan dan ada kemungkinan ada perubahan laman, perubahan link gitu ya. Karena trennya sekarang adalah dengan tablet atau smartphone ya, karena sistem kita itu sudah kita buat sejak lama, mungkin sebelum 2010 gitu ya, masih web based gitu, dengan kalau diakses dengan
komputer atau laptop itu fine-fine saja, nggak ada masalah. Cuman waktu diakses dengan tablet itu sebenarnya nggak masalah, cuman agak kurang user friendly gitu ya. Nah, sehingga kita akan sempurnakan untuk tahun depan, ada kemungkinan dalam ini linknya berubah gitu ya. Nah, itu nanti akan bisa kita update juga informasinya di website ITS. Nah, persyaratannya untuk mandiri itu nilai UTBK ya, atau nilai TKA ITS, kemudian nilai rapor, dan juga prestasi akademik dan non akademik, plus membuat ini deskripsi diri. Deskripsi diri ini semacam motivation letter ya, yang menceritakan kelebihan dirinya, keaktifan dirinya di masyarakat seperti apa, kalau nanti diterima di ITS mau ngapain, ya kalau sudah lulus dari ITS mau ngapain, nah seperti itu. Plus nanti untuk yang prodi desain itu juga perlu mengunggah portofolio. Ya, portofolio ini sebenarnya bukan hanya di mandiri, di jalur SN dan SB juga perlu mengunggah untuk yang prodi desain. Kemudian untuk yang sarjana kelas internasional, tambahan di sini tadi adalah sertifikat kemampuan bahasa Inggris. Nah, untuk yang sarjana terapan sama ya, linknya juga laman yang tadi juga ada 3 jalur, yaitu prestasi, reguler, dan mandiri. Yang prestasi sama yang harus mempunyai prestasi yang luar biasa. Gitu ya. Ini juga nanti jadwalnya berdekatan dengan jadwal SNMPTN. Seperti itu. Ya, ini sekilas tentang ITS. Ya, ini untuk yang sarjana terapan itu juga untuk seleksi prestasi dan reguler menerima pendaftar dengan KIPK. Tapi untuk prodi-prodi yang sudah tercatat di laman ya KIPK Kemendikbud. Baik, ini untuk nanti informasi lebih lanjut ya. Kita punya hotline ya, ada di nomor itu 813-5764-4598 ya. Mohon dihubungi di jam kerja gitu ya. Kemudian juga email admisi@its.ac.id, dan kita juga punya medsos ya. Tentunya adik-adik sekarang sudah punya medsos itu ya, ada Instagram, Twitter, dan Facebook ya, silahkan di-follow. Oke, demikian sekilas tentang ITS. Nah, ini masih ada 5 menit gitu ya. Coba saya ini sharing tentang ini virtual tour-nya ITS ya. Ya, ini kita buat karena mungkin pandemi ini tidak bisa akses ya jalan-jalan gitu ya. Ini kita develop virtual tour gitu ya. Jadi nanti bisa diakses. Nah, kalau mau keliling-keliling ke ITS, ini pintu utamanya, ini bundaran ITS gitu ya. Kita lihat aja yang dari areal view-nya. Nah, letaknya di Surabaya Timur ya. Ini kalau dari timur ini sudah laut di sana ya. Kita lihat laut. Nah, kemudian di sini tadi ini jembatan Suramadu yang ada di sini kelihatan. Ini Pulau Madura kelihatan. Nah, pusat Surabaya itu ada di sana. Ini arah barat gitu ya. Ini bundaran ITS, ini arah ke barat. Di sana ada kampus Manyar dan Cokro Aminoto. Ya, ini pusat Surabaya ada di sini. Nah, itu ya. Nah, kalau nanti bisa juga dilihat ini ada pusat Sains Teknopark, ada pusat robotika, ya, otomotif, Nasdaq, National Center for Ship Design, gitu ya, pusat desain kapal nasional. Nah, ini juga langsung nanti bisa masuk ke masing-masing jurusan gitu ya, atau departemen seperti itu. Ya, mungkin karena waktu yang terbatas, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materi yang telah diberikan. Nah, itu tadi ya para peserta pemaparan dari Institut Teknologi 10 November yang merupakan perguruan tinggi teknik yang terletak di Surabaya Timur dan mempunyai 3 ekokampus. Dan telah dipaparkan juga tadi ada video profil dari ITS yang keren banget. Dan juga ada virtual tour-nya yang bisa kita lihat tadi.
Dan sudah nggak usah diragukan lagi terkait fasilitas, kualitas, dan juga lingkungan yang sangat mendukung untuk kelancaran studi ke depan. ITS juga sudah terakreditasi A, dan beberapa program studi bahkan juga sudah terakreditasi internasional. ITS di Indonesia juga tadi sudah peringkat 1 ya Pak, dan telah dibuktikan dengan kontribusi yang diberikan ITS lewat para alumni yang keren-keren dan juga pengabdian pada masyarakat serta implementasi Tridharma perguruan tinggi sendiri. Dari program-program studi tadi juga disediakan ada kelas internasional dan juga ada jalur-jalur yang bisa dipersiapkan ke depan mulai dari SNMPTN, SBMPTN, SPMP yang bisa tadi diakses lewat situs yang mungkin sedang diperbaiki, dan juga untuk IUP mungkin ada beberapa tambahan ya terkait status bahasa Inggris, dan untuk teman-teman yang mungkin ingin lebih eksplor dengan ITS bisa menghubungi hotline, email, atau media sosial lainnya tadi telah dipaparkan di saat jam kerja. Baik, terima kasih Pak Unggul. Kita lanjut ke sesi tanya-jawab. Pada sesi tanya-jawab ini, para peserta bisa langsung menuliskan pertanyaannya lewat kolom chat, dan saya moderator akan memilih pertanyaannya dan membacakannya. Nanti Pak Unggul bisa langsung menjawab ya Pak. Begitu. Untuk pertanyaan pertama, tadi dikatakan bahwa ada program joint degree yang ada di teknik perkapalan, baik IUP maupun reguler. Apakah bisa dijelaskan lebih lanjut tentang programnya, di mana univ tujuan, dan apa saja persyaratannya bila berasal dari jalur reguler? Ya, baik. Jadi untuk joint degree tidak ada di jalur reguler ya. Jadi untuk teknik perkapalan itu punya reguler, punya IUP, dan punya joint degree. Nah, gitu. Jadi untuk yang joint degree ini nanti mitranya kalau perkapalan itu dengan Mokpo University di Korea. Jadi kalau sistemnya yang di teknik perkapalan itu nanti 2 tahun 50-50 ya, 2 tahun di ITS, 2 tahun di Mokpo. 2 minggu yang lalu mungkin kalau tidak salah, atau 3 minggu yang lalu ya, kita memberangkatkan mahasiswa yang ini akan melakukan joint degree atau double degree Mokpo ini gitu. Nah, kalau yang IUP karena ini kegiatan internasionalnya bisa pertukaran mahasiswa. Ya, jadi kegiatan internasional bukan joint degree tapi pertukaran mahasiswa, short program, kemana? Terserah nanti. Oh, saya mau ke Malaysia aja, ya, yang nggak jauh-jauh. Mau ke mana? Eropa, ya, sekalian jalan-jalan ke sana, boleh gitu ya. Jadi nanti ada list mitra kita, gitu ya, yang bisa dipilih begitu. Seperti itu. Jadi reguler, IUP, dan joint degree. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak untuk jawabannya. Ini ada pertanyaan selanjutnya mengenai, saya mau tanya, teknologi rekayasa konversi energi itu apa ya Pak? Dan mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang prospeknya setelah lulus dari jurusan ini. Iya, baik. Ya, teknologi rekayasa konversi energi. Jadi ini adalah tadi prodi di bawah Departemen Teknik Mesin Industri. Jadi di teknik mesin itu ada bidang-bidang peminatan gitu. Salah satunya adalah konversi energi. Gitu ya. Nah, ada konversi energi, ada manufaktur, ya, kemudian ada desain, ada metalurgi. Nah, konversi energi ini mempelajari apa? Konversi energi ini yang mempelajari bagaimana mengkonversi energi, ya, dari misalnya minyak, ya, minyak misalnya bensin, gitu ya, bensin untuk bahan bakar di kendaraan. Nah, itu proses konversi energi, ya, mempelajari bagaimana membuat mesin yang lebih efisien. Ya, kalau kita lihat mesin-mesin zaman dulu itu ya, mobil-mobil zaman dulu cc-nya besar tapi torsinya kecil. Sementara sekarang cc-nya kecil tapi bisa torsi besar karena efisiensinya selalu ditingkatkan. Atau misalnya dari batu bara untuk pembangkit listrik. Nah, itu sistemnya seperti apa? Nah, itu dipelajari di rekayasa konversi energi. Jadi prospek kerjanya tentunya nanti bisa di power plant, seperti kalau punyanya PLN di Indonesia itu ada PJB, pembangkit Jawa Bali, atau Indonesia Power. Ya, jadi bagaimana sih tentang
power plant tentunya, mengenerate energi dari batu bara, atau juga bisa ke mana industri otomotif juga bisa, kemudian ke banyak ya ke industri perminyakan juga bisa. Jadi prospek kerjanya luas sekali. Baik, terima kasih Pak untuk jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi mengenai apa perbedaan dari prodi teknik informatika, teknologi informasi, dan sistem informasi. Mungkin bisa dijelaskan Pak dari mata kuliahnya ataupun perbedaan peminatannya. Begitu. Baik, bentar saya share screen ya. Ini untuk teknik informatika, teknologi informasi, dan ini ya. Oke, sebentar. Ya, untuk informatika itu nanti lebih banyak mempelajari terkait dengan komputer ya, lebih fokus ke pemrograman. Ya, di dalamnya juga ada sistem informasi gitu ya, tentang perangkat lunak dan computing gitu ya. Nah, ini nanti bidang keahliannya ya, tentang arsitektur jaringan, algoritma pemrograman ya, misalnya kan sama contoh bukan ini ya produk ya, ada aplikasi e-commerce gitu kan, banyak sekali kan ya, ada Tokopedia, ada Shopee, ada Bukalapak, lain sebagainya kan, fungsinya sama, tapi di dalamnya kan perlu apa istilahnya, kita program. Nah, bagaimana kita bisa memprogram biar lebih efisien, aksesnya bisa lebih mudah gitu ya. Ya, seperti software seperti ini PowerPoint itu kan bukan punya Microsoft aja, yang lain juga punya. Nah, bagaimana kita bisa memprogram agar software itu cepat, mudah digunakan, tidak mengakses resource apa istilahnya CPU yang banyak, memori yang banyak seperti itu. Ya, nanti juga ada di fokus di grafika ya atau game gitu ya, tentang sekarang kalau adik-adik tentunya mesti pernah main game kan ya, bagaimana game itu bisa lebih interaktif, bisa lebih kelihatan realistis. Nah, itu juga bisa dipelajari di situ ya, dan lain sebagainya. Ini untuk informatika. Kalau untuk sistem informasi di sini mempelajari pengembangan dan manajemen suatu informasi ya, pemodelan proses bisnis hingga integrasi sistemnya. Jadi bisa dibilang ini 50%-nya informatika, 50%-nya manajemen. Ya, dari aplikasi IT di manajemen. Ya, ini nanti ada infrastruktur dan keamanan teknologi informasi, ada rekayasa data dan integrasi bisnis, ya, akuisisi data dan intelijensi bisnis, ya, manajemen sistem informasi. Jadi seperti halnya sekarang trennya smart city gitu kan ya, bagaimana kita bisa mengaplikasikan IT agar proses bisnis, proses manajemen ya itu bisa lebih cepat ya, lebih mudah gitu. Informasi. Kemudian teknologi informasi ya. Nah, ini konsep dasar computing ya. Itu mulai dari matematika, prinsip teknologi informasi ya, standar dalam teknologi informasi, proses analisis perencanaan ya, terkait juga evaluasi sumber daya informasi. Nah, ini seperti bidang keahliannya ini keamanan cyber, gitu ya. Seperti baru mungkin beberapa bulan yang lalu heboh tentang data di mana itu Peduli Lindungi yang kena hack, gitu kan. Nah, ini nanti bagaimana kita bisa mengamankan, bisa membuat istilahnya sistem keamanan yang lebih baik, seperti itu dipelajari di sini. Ya, analisis keamanan aplikasi. Aplikasi itu dibuat, nanti kita bisa tes gitu ya, istilahnya saya lupa istilahnya apa itu ya. Jadi kita tes apakah diserang gitu ya, diserang apakah nanti tetap aman atau tidak. Itu salah satunya di sini. Jadi ya antar tiga program studi ini memang saling istilahnya berkaitan itu. Mungkin dari beberapa mata kuliahnya nanti yang sama begitu. Ya, demikian. Baik, terima kasih Pak untuk jawabannya. Jadi kita lebih bisa membedakan ya antara tadi sistem informasi, teknologi komputer dan yang lainnya. Ini ada pertanyaan lagi Pak mengenai kelas internasional. Kan sudah ada beberapa jurusan yang telah bekerja sama dengan universitas di luar negeri. Lalu bagaimana dengan jurusan yang belum memiliki kerjasama? Apakah mahasiswa harus cari sendiri atau dibantu oleh kampus? Oke, ya.
Kalau yang punya kelas internasional tadi pasti sudah punya kerjasama. Ya, sudah punya kerjasama, hanya saja bentuk kerjasamanya belum tentu joint degree. Gitu ya. Jadi punya untuk student exchange mesti punya. Nah, kalau misalnya gitu ya, punya channel, punya saudara yang ada ini ya di luar negeri gitu ya dengan Universitas X gitu. Nah, itu nanti bisa juga menginisiasi. Saya nggak mau ikut yang sudah punya kerjasama ITS, saya mau yang ke universitas ini. Boleh. Ya, nggak apa-apa. Itu malah kita welcome, kita selalu akan apa istilahnya memperluas kerjasama kita seperti itu. Jadi boleh cari sendiri gitu ya, boleh yang kerjasama. Cuman biasanya kalau yang kita sudah punya kerjasama, yaitu biasanya nanti misalnya kalau student exchange itu nanti biaya asramanya dibebaskan, biaya asramanya dibebaskan, sehingga tidak perlu bayar asrama, cukup bayar biaya hidup kayak gitu. Karena udah ada kerjasama apa resiprokal, jadi kita ngirim ke sana 5, mereka ngirim ke kita 5, begitu ya. Kalau mereka membebaskan asrama, mahasiswa mereka yang ke kita juga dibebaskan semacam itu. Ya, kalau yang sudah punya IUP pasti punya kerjasama internasional. Nah, cuman mungkin bentuknya yang beda-beda. Gitu. Baik, terima kasih Pak. Jadi untuk IUP sudah pasti ada kerjasama, cuma memang bentuknya berbeda-beda ya. Ada yang joint degree, ada yang tidak. Baik, Pak, untuk pertanyaan selanjutnya adalah mengenai program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Apakah di ITS mendukung program ini dan apakah jika ada siswa yang mengikuti magang itu bisa transfer SKS, Pak? Begitu. Terima kasih. Iya, untuk Merdeka Belajar Kampus Merdeka tentunya ITS juga sangat ini ya mendukung begitu, malah sebenarnya ide untuk bisa mengambil mata kuliah di luar prodi ini sebelum adanya Merdeka Belajar ini kita sudah laksanakan gitu ya. Jadi sebelum di kurikulum peraturan akademik yang 2018 itu kita sudah mensyaratkan mahasiswa itu bisa mengambil mata kuliah namanya mata kuliah pengayaan di prodi lain. Ya, tapi memang belum sebanyak SKS-nya belum sebanyak yang program MBKM. Nah, untuk program MBKM ini kan juga bisa mengambil mata kuliah bukan hanya di prodi lain, tapi juga di universitas lain. Nah, di ITS malah ITS itu yang membuat sistem namanya Sosro Bahu. Ini sistem untuk pertukaran mahasiswa sesama PTNBH. Nah, itu sistemnya yang buat ITS malah, gitu ya. Nah, terkait program magang itu kita juga apa istilahnya dukung gitu ya. Cuman kita juga perlu memastikan kualitasnya. Jadi tidak hanya asal magang gitu. Kita harus memastikan mahasiswa kita benar-benar mendapatkan manfaat yang besar gitu ya dengan program magang itu. Jadi industrinya pun juga tidak asal-asalan gitu ya. Jadi kita perlu memastikan bukan asal nanti tahu-taunya mahasiswa kita cuma disuruh kerja aja tapi nggak dapat apa istilah timbal balik yang sepadan, ilmu yang bermanfaat begitu. Ya, jadi sangat mendukung sekali. Baik, terima kasih Pak untuk jawabannya. Ada pertanyaan lagi mengenai bagaimana mekanisme pembelajaran di ITS dan sistem penilaian atau KKM yang diberikan sendiri seperti apa ya Pak? Begitu. Terima kasih. Iya, sistem pembelajaran mungkin maksudnya jadi sistem pembelajaran adalah sama seperti perguruan tinggi lain ya, kalau menurut saya ya, sistemnya adalah satuan kredit semester SKS. Jadi nanti adik-adik itu bisa ya ngambil mata kuliah itu lebih dari normal gitu sehingga lulusnya bisa lebih cepat. Ya. Jadi nanti misalnya ambil SKS itu mata kuliah tidak lulus ya berarti semester depan harus ngambil lagi gitu ya. Atau setelah misalnya nanti semester 1, 2 itu masih paket. Ya, semester 1 itu paket ya udah ngambilnya itu. Nah, semester 2 nanti boleh nambah. Itu dilihat dari indeks prestasinya. Kalau indeks prestasinya bagus boleh nambah. Jadi paket ditambahi boleh nambah. Gitu ya. Semester depannya bagus lagi boleh nambah lagi sehingga yang normalnya 4 tahun bisa lulus lebih cepat. Ya, rata-rata ada 3,5 tahun begitu. Penilaiannya juga ya kita memakai sistem learning
learning based education. Ya, output based education, OBE. Gitu ya. Jadi seperti tadi ya, sertifikasi AUN, ya, International Accreditation EBIT itu semuanya mensyaratkan output based education, ya gitu. Jadi kita sudah terstandar baik nasional maupun internasional. Jadi jangan khawatir kalau masalah sistem pendidikannya ya. Baik, terima kasih Pak untuk jawabannya. Ini ada yang bertanya mengenai apakah untuk prodi desain komunikasi visual sudah terakreditasi A atau masih B, atau kita dapat mengakses informasi mengenai akreditasi tiap prodi di laman mana ya Pak? Ya, untuk akreditasi bisa diakses di laman BAN-PT. Jadi semua perguruan tinggi di Indonesia itu semua bisa diakses di BAN-PT. Ya, untuk di KV ini saat ini belum A, ya masih B kalau tidak salah, gitu ya. Jadi bisa dicek gitu. Coba saya cek ya BAN-PT. Bisa share screen. Nah di sini ada BAN-PT ya, di direkturnya di halaman utamanya ini untuk beritahu. Nah, ini ada banpt.or.id, itu ada data akreditasi di sini. Nah, nanti bisa lihat ini yang institusi atau program studi gitu ya. Nah, ini untuk program studi nanti saya diklik. Nanti adik-adik mau lihat program studi di mana, membandingkan akreditasi program satu dengan di PTN 1 dan lainnya bisa. Misalnya kalau ITS jadi ada 10, ITS 10. Nah, ini udah perguruan tinggi di ITS 10 gitu ya. Nah, di sini ada program studinya, seratanya dan sebagainya, peringkatnya apa. Nah, itu ya. Kalau yang di KV ada salah masih B, komunikasi. Nah ini ya desain komunikasi visual, ya peringkatnya baik, B, masih B. Jadi semua prodi di Indonesia akreditasinya apa bisa dicek di laman ini. Baik Pak, terima kasih. Jadi untuk para peserta bisa tadi mengakses akreditasi tiap prodi PTN di BAN-PT ya teman-teman, supaya punya gambaran yang lebih lagi tentang setiap prodi yang ingin dieksplor. Nah Pak, ini ada pertanyaan lagi mengenai apakah di ITS disediakan asrama untuk mahasiswa di luar kampus dan mungkin sistemnya bagaimana? Iya, asrama ada tadi di hidup profil juga sempat di ini ya, ada di halaman asrama ada, cuman saat ini belum bisa menampung semua mahasiswa. Jadi keinginan kita adalah semua mahasiswa baru itu bisa tinggal di asrama, tapi itu juga belum bisa karena kapasitas asrama saat ini baru sekitar 4.000-an. Selama setiap tahun itu kita menerima 5.000-an mahasiswa baru. Gitu. Jadi memang kita sarankan untuk tinggal asrama bagi mahasiswa baru, tapi tidak wajib kayak gitu. Ya nanti tentunya sarannya ya apply di laman gitu ya, milih gitu ya. Kalau misalnya masih ada kamar nanti bisa apply di asrama.its.ac.id. Baik, terima kasih Pak untuk jawabannya. Ini ada yang bertanya mengenai ada yang telah melihat di laman ITS itu ada ITS Smart Eco Campus. Apakah bisa dijelaskan lebih detail ya Pak mengenai perbedaan dengan kampus-kampus lain yang menggunakan Smart Eco ini? Ya, Smart Eco Campus ini adalah salah satu program di ITS tentunya untuk membuat lebih eco-friendly begitu ya. Banyak sekali aplikasinya. Salah satunya dulu diawali dengan penanaman pohon di daerah ITS, kemudian penggunaan air yang lebih eco-friendly gitu ya, tidak ada pemborosan listrik ya, semacam itu. Juga proses bisnis yang lebih environmental friendly. Jadi ya sebenarnya kelihatan hampir kalau dari program dibandingkan program-program di kampus lain mungkin hampir sama. Dan UI gitu ya, itu membuat rankingan juga namanya UI Green Metric. Nah, salah satunya adalah mengukur seberapa namanya green gitu ya, hijaunya kampus ya, itu maksudnya hijau itu berhubungan dengan ini eco kampus gitu ya. Dan kita masuk di lima besar
Seperti itu. Wah, keren sekali Pak. Jadi kampus ITS sendiri udah masuk 5 besar ya Pak untuk program ini. Nah, untuk selanjutnya Pak ada pertanyaan mengenai di tahun 2021 ini bagaimana ya Pak keketatan tiap program studi di UTBK, dan juga mungkin bisa diberikan kiat-kiat atau tips untuk mendaftar SNMPTN, enaknya ditaruh di pilihan keberapa dan juga tips lainnya Pak. Ya, baik. Ya, kalau keketatan itu macam-macam, ya bisa beda-beda tiap prodi. Saya sendiri juga tidak hafal, tapi yang paling ketat itu adalah informatika. Ya, itu dari tahun ke tahun itu selalu paling ketat, dan bukan hanya di ITS, itu di perguruan tinggi yang lain sama kelihatannya gitu ya. Terus selanjutnya itu ada teknik industri, sistem informasi gitu ya, elektro, arsitek gitu ya. Itu posisinya berubah-ubah, ada 2, 3, tahun besoknya jadi keempat dan sebagainya. Nah, untuk kiatnya untuk SNPTN gitu, kadang pernah ada pertanyaan itu juga, ITS nggak mau di nomor 2-kan gitu ya. Nah, karena memang sistemnya itu dari LTMPT itu akan memberikan data ke perguruan tinggi itu untuk pilihan pertama dulu. Jadi pilihan pertama dulu, kemudian kita proses seleksi. Nah, yang terjadi adalah ya, kan ada kuotanya itu ya. Nah, kuota itu sudah terpenuhi dari yang pilihan pertama itu. Ya, seperti teknik mesin misalnya ya, kuotanya 60, yang dari kuota pertama aja sudah 600 yang mendaftar. Ya, jadi kiatnya kalau pengen masuk ITS gitu ya, lewat jalur SNMPTN gitu ya, taruh di pilihan pertama gitu. Ya. Apalagi sekarang ya untuk SNMPTN itu mulai tahun ini kalau tidak salah tuh tahun kemarin 2020 gitu, bagi yang diterima di SNMPTN itu tidak bisa mengundurkan diri ya, tidak bisa mendaftar UTBK, hilang kesempatan mendaftar UTBK gitu ya. Jadi untuk SNMPTN saran saya benar-benar pilih prodi yang apa istilahnya yang memang dituju, yang memang diminati, bukan asal diterima. Kalau karena sudah diterima nanti tidak bisa daftar UTBK, tidak bisa daftar SBMPTN seperti itu. Demikian. Terima kasih Pak untuk jawaban-jawabannya. Terima kasih untuk teman-teman dan peserta lain yang sudah sangat antusias dalam sesi tanya jawab ini. Semoga jawaban-jawabannya bisa cukup memuaskan, dan juga jika ada pertanyaan lebih lagi bisa langsung menghubungi hotline ataupun email dan media sosial ITS sendiri ya Pak saat jam kerja. Begitu untuk mengakhiri sesi kali ini dipersilahkan kepada Pak Unggul untuk menyampaikan closing statement. Ya, baik untuk teman-teman adik-adik semua ya, hari esok itu dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak dini gitu ya. Nah, salah satu acara yang dari SMA Kolosi Yoloya ini sangat bagus sekali buat adik-adik ya, untuk bisa menambah wawasan tentang program studi, perguruan tinggi yang nanti sesuai minat dan bakat gitu ya. Dan juga adik-adik harus mempersiapkan khususnya yang kelas 12 gitu ya. Sejak ini tahun depan itu tidak akan terasa gitu ya, nanti sudah 3 bulan lagi itu adik-adik sudah harus daftar SNMPTN, kemudian ada SBMPTN dan mandiri. Jadi mulai saat ini harus sudah fokus gitu ya. Saat ini media informasi itu sangat banyak informasi yang kita bisa peroleh, tapi gangguannya juga banyak. Ya, kurangi main game online-nya ya, fokus untuk bisa meraih cita-cita. Ya, demikian. Tetap semangat buat semua.